Saudara anggota DPR yang juga merupakan musisi Ahmad Dhani mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak. 2 buah lagu karya Ahmad Dhani ini telah disiapkan untuk pasangan Hovifah Emil. Ahmad Dhani menciptakan sebuah lagu bertemakan perjuangan hidup sebagai bentuk dukungan untuk pasangan Hovifah Emil. Menurut rencana ada 2 lagu yang dibuat oleh Dhani untuk paslon yang didukung 15 partai politik ini. Dhani menilai Hovifah sebagai sosok pemimpin perempuan yang terbukti bekerja nyata dan harus kembali memimpin Jawa Timur hingga 2029 nanti. Sementara itu Hovifah mengapresiasi lagu karya Ahmad Dhani dan berharap lagu ini bisa membangkitkan semangat semua orang untuk selalu berjuang dalam hal apapun. Ya, Bu Hovifah cocok lah sebagai pemimpin Jawa Timur. Selama ini kan bagus juga. Kepemimpinan beliau harus diteruskan sampai 2029. Ada ajakan yang buat arek-arek terus. Oh iya, anak Surabaya harus milih Hovifah, terutama Gus Durian. Dinamika politik di pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur terus bergeliat. 3 pasangan kandidat di Pilgub Jatim dalam kampanyenya terus berlomba memikat hati warga dengan janji-janji program jika nanti terpilih sebagai pimpinan Jatim 5 tahun ke depan. Calon Gubernur nomor 1 Lulu Nur Hamidah menjanjikan bantuan kredit tanpa agunan bagi pelaku UMKM. Hal ini disampaikan Lulu saat menghadiri sholawatan bersama anggota Jemaah Pesona di Desa Sawohan, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada beberapa waktu lalu. Menurut Lulu, APBD Jawa Timur sudah dipastikan mencukupi untuk mensubsidi bunga kredit yang diajukan pelaku UMKM. Untuk yang kecil dulu lah ya, karena itu yang paling membutuhkan akses permodalan dengan bunga 0% ini kan pasti yang UMKM kecil, yang ultramikro, yang mikro ya, yang mungkin 25 juta ke bawah. Nah itu yang paling kita utamakan. Tapi kalau misalkan yang 25 hingga sampai 100 juta kita carikan bentuk atau skema yang lain. Bisa aja nanti ada subsidi apakah 50% dari bunga kayak gitu. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 dalam kunjungannya ke pabrik sigaret Kretek Tangan di Blitar sempat berdialog dengan 3 pekerja disabilitas. Hovifah akan berkomitmen menyediakan lapangan pekerjaan untuk perempuan dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Hovifah juga mendorong industri mempertahankan pekerja yang sifatnya padat karya di tengah masifnya penggantian tenaga manusia oleh mesin di pabrik-pabrik. Otomatisasi ini kan sesuatu yang nggak bisa dielakkan. Dari otomatisasi yang kemudian berdampak pada penurunan rekrutmen, kebutuhannya menjadi berkurang, tapi ini memberikan jawaban karena mereka tetap melestarikan padat karya melalui SKT. SKT sendiri menurut saya bagian dari budaya sudah. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3 Tri Risma hari ini menyoroti minimnya bantuan untuk para santri saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur. Risma juga prihatin dengan gaji untuk para ustadz yang hanya Rp150.000 per bulan. Jika terpilih, Risma akan menyiapkan formula bantuan untuk pondok pesantren. Itu kan ya sekolah butuh operasional untuk bayar listrik, untuk bayar air dan sebagainya. Nah, kesejahteraan guru juga akan kita pikirkan. Bagaimana nanti kita bisa memberikan insentif tambahan para guru, ustadz dan ustadzah kayak gitu termasuk juga di pondok pesantren. Sejauh ini pasangan nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak masih unggul secara elektabilitas di Pilgub Jawa Timur berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Di antaranya survei indikator politik periode 9 sampai 14 September 2024 yang menempatkan pasangan Hovifah Emil di posisi teratas dengan 61,2%. Disusul Tri Risma hari ini Gus Hans dengan 26% dan Lulu Nur Hamidah Lukmatul Hakim 2,2%.
Sisa waktu 5 pekan jelang Pilkada Serentak 2024 tentu akan dimanfaatkan ketiga pasangan kandidat untuk mengadu ide dan gagasannya agar menarik hati warga dalam menentukan pilihannya di Pilgub Jatim 27 November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 2 hari lagi calon gubernur Jawa Timur akan menggelar debat perdana yang nantinya juga akan ditayangkan oleh Kompas TV. Selama masa kampanye yang sudah digelar sejak akhir September lalu, apa saja kemudian program-program yang mulai diterima oleh pemilih. Kita bahas juga soal persiapan debat perdana nanti. Bergabung bersama kami di Rumah Pilkada ada analis politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sujoko. Selamat sore Mas Anang. Selamat sore, Mbak Maidop. Mas Anang, ini kalau kita lihat seru sebenarnya ya untuk Pilkada Jawa Timur ini karena dari 3 kandidat, 3 Sri Kandi, salah satu faktornya. Kemudian juga faktor kedua adalah diisi oleh petahana. Anda melihat peluang atau kans dari debat ini bisa jadi momentum untuk 2 pasangan yang elektabilitasnya masih ada di bawah ini bisa mengerek elektabilitas keduanya dalam debat perdana nanti? Ya, memang belum ada sebuah data yang cukup signifikan untuk menunjukkan validitasnya bahwa debat itu akan secara signifikan mengubah ya. Dan beberapa survei memang perubahan itu relatif sangat kecil sekali. Intinya sebetulnya dengan perdebatan itu konten-konten inilah yang kemudian akan menjadi sebuah senjata, sebuah amunisi oleh tim sukses untuk kemudian meyakinkan kepada mereka-mereka yang terutama masih mengambang, belum memutuskan sebuah pilihannya. Sehingga apapun yang dalam debat nanti ya memang ada nilai pentingnya. Yang pertama itu terkait masalah edukasi politik untuk masyarakat Jawa Timur. Tetapi ketika berbicara apakah nanti akan membuat sebuah perubahan yang signifikan terhadap posisi yang saat ini, menurut saya tidak terlalu signifikan perubahannya. Ini hanya sebatas sebagai sebuah proses pendidikan politik untuk warga, kemudian untuk memastikan bahwa setiap kandidat itu memiliki persiapan yang cukup bagus, dan memastikan juga setiap kandidat itu juga memiliki visi misi yang terukur dan teruji. Dan debat ini kan sebetulnya lebih mengarahkan kepada pematangan itu. Nah, nanti siapa kemudian yang matang? Tetapi tidak menjamin bahwa yang matang kemudian akan bisa mengubah. Misalkan contoh kalau misalkan dari data survei, misalkan yang urutan ketiga karena debatnya sangat bagus misalkan, kemudian bisa menggeser. Nah itu belum ada istilahnya survei yang menunjukkan validitas itu. Karena kalau kita lihat tren dari survei saat ini kan cukup signifikan perbedaannya antara peringkat 1, 2, 3. Itu sangat signifikan sekali. Nah, di awal saya katakan kalaupun toh ada perubahan, perubahannya sangat kecil sekali persentasenya. Ya. Mas Anang, kalau Anda bisa memprediksi nih jalannya debat bakalan seperti apa? Karena tadi sekali lagi ini juga diikuti oleh 3 Sri Kandi, kemudian yang bertarung di Pilgub Jawa Timur. Dan kalau kita lihat dari masing-masing program sebenarnya semuanya hampir sama. Soal ekonomi, kemudian juga SDM berkualitas, soal peningkatan kesejahteraan dan juga ekonomi. Ya, saya melihat dari visi misi atau program-program yang ditawarkan memang tidak ada, menurut saya tidak ada sesuatu yang cukup fenomenal, cukup baru, hampir sama aja lah dari posisi itu. Tetapi dalam perdebatan itu ketika saya melihat bicara terkait masalah retorikanya, gaya bicara dari masing-masing calon ini memiliki karakter tersendiri. Contoh misalkan kalau kita lihat petahana misalkan Ibu Khofifah itu memiliki gaya bicara atau komunikasi publiknya yang lumayan tertata, teratur emosionalnya, sehingga relatif kemudian bisa dipahami oleh masyarakat lapisan manapun ya. Kemudian kalau Bu Tri Risma misalkan kita lihat gaya bicaranya yang cenderung kemudian maaf kalau saya katakan cenderung untuk meledak-ledak misalkan, kemudian juga memiliki sebuah ton perkataan atau diksi-diksi, tetapi rangkaiannya ini tidak disajikan dengan narasi yang cukup pas, sehingga kadang agak sulit aja ditangkap oleh masyarakat pada umumnya. Kalau Lulu bagaimana? Nah, kalau Lulu memang dia memiliki performa yang cukup kalem ya dari apa yang disampaikan.
Tetapi yang ingin saya sampaikan ketika di Bu Lulu ini meskipun baik, tetapi hampir sama dengan yang lainnya, programnya juga masih begitu-begitu saja. Dan menurut saya Bu Luli perlu extra power dalam rangka kemudian untuk meyakinkan siapa sih dia gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau hanya sama-sama komunikasinya bagus, maka ya tidak akan cukup signifikan, maka juga harus luar biasa komunikasi dari Bu Lulu itu. Saat debat nanti ya, oke. Sekarang kita lihat dari unsur NU-nya nih Mas Anang. Kalau kita lihat kan ketiga paslon ini masing-masing punya unsur NU-nya. Kalau Anda melihat gimana sosok latar belakang NU ini dengan nanti preferensi pilihan dari warga Jawa Timur? Ya, kalau dari beberapa penelitian saya tentang organisasi NU, kemudian ada Muslimat, maka kalau melihat dari data yang pernah saya miliki, maka loyalitas Muslimat itu jauh lebih tinggi dibanding kemudian yang hanya bergandeng kepada NU saja. Nah, sementara kalau kita lihat posisi ya saat ini misalkan Muslimat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah. Bahkan dalam beberapa data yang saya miliki dalam penelitian itu menunjukkan bahwa Bu Khofifah itu bukan lagi hanya sebagai sebuah pemimpin struktural, tetapi juga emosional bagi kalangan Muslimat. Ini yang hampir beberapa data yang saya dapatkan itu ya tidak mudah kemudian menggoyah dari teman-teman di Muslimat. Nah, sementara kalau dari kalangan NU-nya ini masih relatif, kemudian bisa dipindah-pindah. Nah, ini kan potensi yang ada di sini. Saya kira nomor 2 itu yang Gus Han ini kan diupayakan untuk merebut dari NU-nya. Nah, sementara dari pasangan PKB ya jelas ingin merebut lapisan keduanya. Tetapi yang saya sampaikan adalah seperti beberapa kali saya sampaikan, ketika seorang petahana itu tidak memiliki prestasi yang cukup fenomenal dan tidak mempunyai kebijakan atau tidak pernah melakukan kebijakan. Tapi kan approval ratingnya katanya bagus nih, Mas Anang. Approval ratingnya tinggi. Ya, maksud saya begini. Jadi petahana itu kalau tidak memiliki prestasi fenomenal, tapi juga tidak memiliki kebijakan kontroversi, maka dia memiliki modal yang jauh lebih tinggi dibanding pesaingnya. Oke, jadi nggak cukup hanya approval rating ya. Oke, ini yang menarik juga nih. Ketiga calon gubernur kan memilih soan ya ke kantor Muhammadiyah sebelumnya. Apa yang kemudian ingin diraih dari kunjungan ketiga paslon ini ke Muhammadiyah? Ya pasti yang ingin didapatkan adalah dukungan dari warga Muhammadiyah. Tetapi warga Muhammadiyah itu memiliki karakter yang berbeda dengan Muslimat dan NU. Di kalangan Muhammadiyah itu memiliki relatif kemandirian yang sangat tinggi. Tetapi tetap saja di Muhammadiyah pun dia akan memiliki kelompok-kelompok atau fraksi-fraksi tertentu yang memiliki loyalitas pada tokoh-tokoh tertentu. Ini tetap ada. Nah, ini yang coba untuk diambil oleh para kandidat itu. Ya. Oke, Mas Anang terakhir, kalau kita lihat kan dari sejumlah survei yang dirilis kan pasangan Hovifah Emil ini masih unggul jauh dari kedua pasangan lainnya, Tri Risma hari ini dan juga ada Lulu. Di sisa waktu 5 pekan ini jelang nanti hari pencoblosan, apakah Hovifah ini angkanya elektabilitasnya masih bisa digoyah atau kemungkinan bakalan menguat justru? Insya Allah menurut saya bisa digoyah, terutama nanti ketika mesin politik dari PDIP itu betul-betul solid kemudian bekerja. Kemudian di PKB pun akan seperti demikian. Tetapi di PDIP mungkin relatif lebih ringan dibanding mesin politik PKB. Mesin politik PKB ini istilahnya daya kerjanya kalau kita lihat maka perlu CC yang luar biasa. Sementara kalau dibanding dengan PDIP, meski demikian maka yang nanti akan kita lihat pergeseran itu tidak terlalu cukup signifikan antara peringkat 1 dan peringkat 2. Sementara kalau kita lihat dari peringkat 3 belum menunjukkan sebuah gebrakan yang luar biasa. Kita tunggu saja. Kalau misalkan dari Bu Risma dengan mesin partai politik PDIP-nya nanti bisa bekerja seperti kemudian pemilu legislatif kemarin, maka ada kemungkinan akan menurunkanlah persentase keunggulan dari petahana.
Oke, kita tunggu, nanti masih ada 2 hari. Kalau dari Mas Anang tadi bilang harusnya komunikasi nanti atau cara penyampaian pesan terutama program-program bisa dimaksimalkan dengan baik supaya nanti bisa memikat hati pemilih dari warga Jawa Timur. Terima kasih Mas Anang Sujoko sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada. Sehat selalu Mas Anang. Dan jangan lupa untuk menyaksikan nanti debat perdana calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur yang akan ditayangkan langsung di Kompas TV pada tanggal 18 Oktober 2024.